melanjutkan kembali materi yang telah kita pelajari. Memasuki materi hadis yang ke-281 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Mughirah bin Syu'bah, diterima dari Mughirah bin Syu'bah, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, harrama, telah mengharamkan Allah, alaikum, kepada engkau sekalian. Apa yang diharamkan oleh Allah? Ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada beberapa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun yang termaktub di dalam hadis ini ada 7 yang diharamkan. Pertama, uququl ummahat, menyakiti kaum ibu. Walaupun di sini ibarahnya dikhususkan kepada kaum ibu, namun bukan berarti bolehnya menyakiti kaum bapak ya. Sama-sama orang tua. Lebih umumnya lagi, sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah. Namun yang di sini ditekankannya adalah kaum ibu, karena kalau kaum ibu itu penghormatannya lebih daripada ayah. Ketika suatu saat salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati ya Allah?" "Ya Rasulullah, ummuka, ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" "Ummuka." "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" "Ummuka." Subhanallah. Yang keempatnya baru ayah. Nah, di sini menandakan betapa seorang ibu lebih dekat kepada Allah dan juga lebih berbahaya ketika seseorang menyakiti hatinya. Kalau kita melanggar syariat berupa perintah Allah, misal gitu ya, misal nauzubillahi min dzalik, kita terlambat sholat, kita terlambat membayarkan zakat, kita tidak berinfak sedekah dan lain sebagainya. Nah, kalau itu mah hakullah, yang merupakan hak Allah, kita langgar. Sedangkan Allah innahu tawwabur rahim, bahwa Allah itu maha penerima taubat dan juga maha luas kasih sayangnya. Kalau di istilah Sunda ada yang mengatakan ibu mah lautan hampura. Lautan hampura itu dalam artian betapa luas kasih sayangnya. Apapun yang dilakukan oleh anak, biasanya insya Allah langsung dimaafkan oleh ibu. Itu baru ibu ya, lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba melanggar perintah Allah, dosanya ditangguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu sampai orang itu bertaubat, saking luasnya kasih sayang Allah gitu ya. Tapi kalau uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tua, biasanya itu lebih didahulukan di alam dunia, tidak menunggu di alam akhirat, tapi di dunia pun kontan bayarannya. Kenapa? Karena Allah betapa tidak meridhoi seseorang yang menyakiti orang tua. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah itu seperti halnya
Ya, gimana orang tuanya aja lah gitu ya. Ridallahi fi ridal walidain. Keriduan Allah tergantung keriduan orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Subhanallah ya. Betapa Allah seperti halnya kalau di dalam dunia kehidupan sehari-hari menyerahkan kekuasaannya gitu ya. Menyerahkan kekuasaannya kepada kedua orang tua kita. Apabila orang tuanya ridho, serta merta Allah pun ridho. Dan kalau orang tua tidak ridho, berarti Allah pun tidak ridho. Demikian juga ketika orang tua marah, pasti pada saat itu Allah sangat marah kepada kita. Jadi untuk melihat apakah kita diridhoi atau tidak, maka lihat saja bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Orang tua kita dihormati, dimuliakan, di kehidupan yang sebagai raja, maka seperti itulah Allah menganggap kita. Dulu ada seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini kalau di dalam syarat-syarat disebutkan sahabat, maka ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sejaman. Dikatakan bahwa Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman sangat hormat kepada orang tuanya. Bahkan semua keperluan ibunya beliau yang menyiapkan, dari mulai makan, minum, tidur, ganti pakaian, mandi, dan segala macamnya itu Uwais Al-Qarni yang melakukannya. Sampai-sampai istilah kata Uwais Al-Qarni tidak punya waktu untuk mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Yaman ke Madinah ratusan kilometer. Kalau seandainya ditinggalkan untuk mengunjungi, untuk bersilaturahim kepada Rasulullah, ada satu kewajiban yang dia tinggalkan. Apa itu? Ya, menelantarkan kedua orang tuanya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu akan hal itu dan berpesan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, suatu saat nanti akan datang seseorang yang doanya menggetarkan arsy. Mintakan doa kepada beliau, wahai Umar. Baik ya Rasul. Sayyidina Umar manut aja, karena apa yang disabdakan oleh Rasul itu pasti adanya dan benar adanya. Nah, dalam bayangan Sayyidina Umar, bahwa orang yang nanti dimintakan doanya itu adalah orang besar, orang suci, dan orang soleh, dan pembesar lah gitu ya. Zaman berganti, Rasulullah sudah wafat. Rasul sudah wafat, kemudian kepemimpinan beralih kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun wafat, kemudian karena menjabat itu 2 tahun 8 bulan Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian berganti menjadi kekhalifahan kepada Sayyidina Umar. Di saat itulah apa yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi betul terjadi. Datang rombongan dari Yaman, salah satunya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini ya pemuda biasa, bahkan setengah lusuh lah gitu ya. Tidak menyangka bahwa Sayyidina Umar yang dimintakan doanya ternyata ya pemuda lusuh katanya. Tapi karena ta'zimnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kemudian Uwais Al-Qarni menyatakan alasannya kenapa beliau tidak mengunjungi Madinah untuk bersilaturahim kepada Rasulullah dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa itu?
karena pada saat kemarin-kemarin ibunya masih ada, ibunya masih hidup, dan Sayyidina Uwais Al-Qarni punya kewajiban untuk memuliakan ibunya. Karena itu Rasulullah SAW betapa sangat memuliakan beliau. Luar biasa kan? Orangnya tidak pernah kelihatan, namanya tidak pernah disebutkan, tapi dimintakan doa oleh Rasulullah untuk Sayyidina Umar. Berarti kedudukan Sayyidina Uwais Al-Qarni ada di hati Rasulullah SAW, sekalipun itu tidak bisa disebut sahabat ya, karena syarat sahabat itu harus beriman dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan tabi'in? Kalau tabi'in mah orang yang beriman sampai akhir hayat meninggal, sampai akhir hayat memegang keimanan dan bertemu dengan salah satu sahabat. Karena beliau hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, bertemu dengan para sahabat, disebutlah sebagai tabi'in. Walaupun ada pendapat yang, tapi ini pendapatnya agak lemah karena tidak memenuhi syarat itu, bahwa Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak masuk sebagai sahabat tapi disebutnya tabi'in. Nah, karena kecintaannya kepada ibunya menjadikan beliau mendapatkan hati di dalam doa Rasulullah SAW karena menghormati orang tuanya. Subhanallah ya. Kalau kita secara umum mencintai Allah dan Rasulnya lebih diutamakan daripada mencintai diri sendiri. Bagaimana dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni? Tidak bisa, karena beliau terhalang oleh kewajiban yang lain, yaitu mengurusi orang tuanya. Dan Rasul pun maklum, subhanallah ya. Kita yang sebagian mungkin masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbakti kepada kedua orang tua, maka pergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Yang diharamkan oleh Allah adalah uququl ummahat, menyakiti hati ibu. Tapi tidak berarti bolehnya menyakiti ayah gitu ya. Karena kaum muslimin itu salah satu standar kemusliman seseorang, itu man salima akhihi min lisanihi wa yadihi. Seseorang yang apabila orang lain merasa aman dari lisan kita dan juga dari perbuatan kita, itulah muslim sejati. Aman dari lisan berarti bagaimana? Berarti ucapannya tidak pernah menyakiti orang lain. Dan aman dari perbuatan bagaimana? Aman dari perbuatan artinya dia tidak pernah mengganggu orang lain. Subhanallah ya. Betapa Islam sangat memperhatikan akan hubungan dengan hablum minanas, hubungan dengan seseorang sekalipun itu adalah non muslim. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW membagi pada kaum kufar ini dengan dua istilah. Pertama, kafir harbi. Yang kedua, kafir dhimmi. Bagaimana kafir harbi? Kafir harbi itu seperti halnya Israel yang senantiasa memerangi kaum muslimin. Jangankan kaum muslimin, orang yang mengganggu stabilitas nasional mereka dianggap musuh. Apalagi kaum muslimin gitu ya. Ya, negaranya dicaplok dan lain sebagainya, ya jelas-jelas itu kafir zimmi. Nah, itu yang boleh diperangi. Kafir harbi, mohon maaf. Bagaimana dengan kafir zimmi? Kafir zimmi itu adalah kafir yang hidup damai dengan kaum muslimin. Urusan agama mah masing-masing kata mereka gitu ya. Yang penting saya tidak mengganggu, mereka tidak mengganggu. Artinya hidup damai. Hidup damai dengan sesama manusia, sesama bangsa Indonesia, sesama anak bangsa gitu ya. Nah, di sini tidak ada perbedaan. Bahkan Rasul mengancam seandainya
kalian mengganggu kafir dhimmi, maka akan berhadapan denganku di akhirat kelak. Subhanallah, ya. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati hak-hak kaum non-muslim dengan kedamaiannya. Kalau seandainya damai, maka itu ada dalam perlindungan Islam. Tapi kalau seandainya harbi, suka memerangi kaum muslimin, maka boleh diperangi lagi. Maka Islam tidak pernah ada istilah apabila pipi kiri ditampar, maka berikan lagi pipi kanan untuk ditampar. Nah, itu cuma istilah. Yang ada justru bahkan saya lihat lebih jahat gitu ya, mereka yang memegang prinsip tersebut. Bagaimana dengan Islam? Kalau Islam mah apabila diganggu hak kita, maka boleh untuk memerangi. Gangguan pertama ya biasa-biasa saja. Gangguan kedua, dia melempar dengan ejekan, kita balas dengan senyuman. Lemparan kedua, dia sudah mulai mengganggu hak-hak kita dengan ucapan, dengan perbuatan. Lempar saja. Kalau udah sampai 3 gitu ya, di istilah Sunda ada nista maja utama. Kalau 3 kali sudah dilakukan oleh orang lain, maka ketiganya bagaimana? Lempar saja dengan bunga, tapi pastikan dengan pot-potnya sekalian gitu. jangan gitu. Dalam artian bahwa kaum muslimin kalau ditampar, tampar lagi. Beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya mengenai hak dirinya sendiri, seperti halnya diejek, dilempari kotoran, diboikot dan lain sebagainya, Rasul cuek-cuek saja, biasa-biasa saja, tidak menganggap apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut harga diri kaum muslimin, baru Rasulullah bangkitnya luar biasa, sampai merah wajahnya. Satu terbukti ketika ada seorang muslimah diganggu kehormatannya dengan disingkap auratnya, Rasulullah mengirim beberapa pasukan untuk membunuh pemuda tersebut. Subhanallah, gitu ya. Jangan macam-macam terhadap Islam, tapi kalau diri sendiri disakiti, betapa Rasulullah lautan hampura, pemaaf sebagaimana mengikuti sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Alaikum uququl haram alaikum uququl walidain uququl ummahat, menyakiti hati kaum ibu. Yang kedua, wa wa'dal banat. Kalau ini mah insyaallah tidak ada ya. Kalau uququl ummahat agak banyak, tapi kalau wa wa'dal banat yang zaman sekarang sudah tidak ada lagi, tapi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal yang suka memendam atau mengubur hidup kaum perempuan adalah Sayyidina Umar. Mohon maaf ya, walaupun ini disebut aib ya, tapi betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu Sayyidina Umar ketika kaum jahiliyah ya. Ini menandakan bahwa sekalipun Sayyidina Umar jahatnya luar biasa, tapi sudah tersentuh dengan dakwah Rasulullah, berubah menjadi luar biasa. Bahkan di dalam sejarah dikatakan yang paling banyak karomahnya itu Sayyidina Umar dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar yang keimanannya luar biasa. Seandainya ditimbang lau zina imanu Abu Bakrin ma'athaqalaini, kalau seandainya keimanan Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan seluruh kelompok besar, maksudnya thaqalain itu jin dan manusia gitu ya, ditimbang seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, itu
ghairal anbiya'i wal mursalin, selain para nabi dan para rasul, la rajaha imanu Abu Bakrin, niscaya lebih unggul keimanan Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, ya. Nah, tapi kenapa yang diceritakan dalam sejarah yang paling banyak karomahnya justru Sayyidina Umar? Padahal kalau ketika zaman jahiliyah banyak keburukan-keburukan, salah satunya yang paling sadis adalah mengubur putrinya hidup-hidup. Kenapa putrinya dikubur hidup-hidup? Karena di zaman dulu yang memiliki anak perempuan itu dianggap sebagai aib. Sebagai aib karena kebanggaan itu anak laki-laki. Sedangkan kaum perempuan hanya, mohon maaf, hanya dijadikan sebagai alat pemuas nafsu. Bahkan kedudukan perempuan itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Nauzubillah summa nauzubillah, itu ya. Tatanan keluarga jahiliyah betapa sangat bertolak belakang dengan Islam. Kalau Islam mah subhanallah indah, gitu ya, indah, bersih, suci. Kalau kaum jahiliyah, masa-masa jahiliyah sudah mah hanya dijadikan alat pemuas nafsu, itu perempuan bisa diwariskan. Jadi kalau ayah meninggal karena tidak ada hitungan jumlah istri bagi mereka, itu bisa diwariskan kayak harta benda aja gitu ya. Masya Allah. Maka al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu luhur ajarannya maupun tatanannya, dan tidak ada yang menyamai akan keluhurannya atau yang menurunkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggian dan keluhurannya. Subhanallah, ya. Nah, wa wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup, insyaallah tidak ada di zaman kita, yang ada di zaman jahiliyah. Ini untuk menandakan bahwa betapa mengubur anak putri kita hidup-hidup itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maknan ini maknan ini berasal dari kata mana'a. Mana'a itu mencegah, menjadi lafaz maknan. Mana'a yamna'u maknan menjadi sigotnya masdar. Urutan ketiga ketika ditasrif, ya, maknan itu dalam artian mencegah harta kita keluar, dalam artian pelit, ya, tidak mau keluar dari sebagian harta kita. Pengennya apa? Pengennya diberi saja, ya. Daripada memberi, pengennya diberi, gitu ya. Wa maknan, dan juga bersikap kikir, pelit, merepet jahe, buntut kasiran, dan lain sebagainya lah, ya. Nah, ini sebanding dengan wa maknan, sebanding dengan wahati. Wahati ini adalah sikap ingin selalu diberi. Udah mah pelit, dia ingin diberi saja, ya, gitu ya. Ini merupakan sifat yang sangat terlarang di dalam Islam, dan betapa Allah dan Rasulnya sangat membenci pada dua sifat ini, yakni maknan wahatan. Maknan wahatin itu sudah mapelit dan tidak mau berbagi, dan juga dia selalu ingin diberi dengan sikap yang berpura-pura untuk mengiba-iba dan lain sebagainya. Saya sering, ya, lihat di jalanan anak-anak yang dijadikan objek bagi orang yang dewasa. Kalau oleh
orang tuanya atau kakaknya, kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Orang tuanya sekalipun berprofesi sebagai pengemis, tapi tidak mungkin menjerumuskan anaknya untuk ikut-ikutan mengemis. Karena itu mah hanya sindikat saja ternyata ya, bahwa kadang bayi dalam keadaan meleleh gitu sengaja duduk di tempat yang panas untuk membuat orang lain iba. Ya kalau dirinya sih mungkin bisa tahan dengan sengatan matahari, tapi kalau anak bayi atau anak kecil, nggak mungkin kalau anak kandung mah ya. Kemudian banyak juga yang pura-pura untuk sambil bawa apa tuh namanya, bawa barang-barang gitu ya, bawa barang kayak pemulung gitu. Tapi saya lihat, kok orang itu masa dari dulu sampai sekarang bawa-bawa itu saja, tapi tidak pernah berusaha mengambil barang yang ada di tong sampah. Maksudnya buat apa? Mungkin untuk membuat orang lain iba sehingga dia memberikan sesuatu. Ada lagi orang yang, ini sering terjadi, orang yang berusaha kelihatan seperti pincang, kakinya dipincang-pincangin, ternyata setelah dibuka sehat. Kemudian ada juga orang yang pura-pura tidak bisa melihat, tapi ketika di terminal gitu ya, dia sambil menghitung uang hasil kemisannya, padahal sehari-hari saya lihat matanya tidak bisa melihat, tapi pas hati itu Allah perlihatkan bahwa orang itu sebenarnya bisa melihat. Dia kaget, saya juga kaget gitu ya. Sejak saat itu yang membuat saya terheran-heran, kenapa begini? Ternyata pada saat itu banyak sindikat-sindikat yang membuat orang lain merasa iba dengan kecacatan atau dibawa-bawa anak kecil gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang haram. Kalau kan haram nih gitu ya, haroma, Allah mengharamkan. Bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya kalau seandainya didapatkan dari sesuatu yang haram, maka hasilnya pun haram gitu ya. Nah, hasil mengemis, kalau mengemisnya benar-benar untuk makan, keperluan makan, itu tidak apa-apa karena kebutuhan darurat lah ya. Tapi kalau dijadikan profesi, itu yang haram. Kenapa ada yang berprofesi seperti itu? Dalam pikirannya, daripada capek-capek saya untuk kerja, mendingan saya ngemis, sama-sama dapat uangnya, bahkan bisa lebih banyak gitu ya. Nah itu ya, karena sikap wahatin, sikap ingin diberi, itulah yang menjadikan pengemis itu semakin banyak, padahal itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa karihalakum qila wa qala, dan tidak menyenangi atas dirimu sekalian qila wa qala. Apa itu qila wa qala? Secara umum qila wa qala itu banyak bercerita, banyak mengaitkan dengan kisah-kisah, walaupun itu adalah ghulu. Itu adalah, kalau istilah sekarang, ghulu itu adalah halu ya. Qila wa qala, cerita-cerita yang tanpa ada dasarnya, tanpa bukti dan fakta yang nyata. Kalau seandainya fakta dan bukti untuk dijadikan sebagai penguat dalam misalkan presentasi gitu ya, itu adalah sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang wajar. Tapi kalau qila wa qala, itu yang dilarang, itu yang diharamkan. Contoh, katanya kalau keluar malam-malam itu banyak kalong wewe katanya. Padahal subhanallah ya, maksud orang tua itu jangan keluar malam-malam kalau tidak ada manfaatnya. Tapi kalau keluar malam untuk ngaji, untuk menghadiri sholat berjamaah, memakmurkan masjid, bagaimana itu? Itu sesuatu yang dianjurkan. Tapi kalau lebih ditekankan sesuatu yang menakutkannya, qila wa qala itu maksudnya ya. Cerita-cerita yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Itu yang diharamkan.
wa kathratas su'ali, dan banyak bertanya. Banyak bertanya ini merupakan salah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam pernah terjadi ada orang kaya yang tidak di dalam surah Al-Baqarah ya diceritakan, dikisahkan bahwa di zaman Bani Israel, ketika zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang yang kaya raya, namun sayangnya tidak memiliki putra, tidak memiliki keturunan. Maka ketika itu dia merawat keponakannya yang merupakan putra dari saudaranya, walaupun tidak ada hubungan darah ya, tidak ada hubungan darah langsung dengan keluarga itu ya. Kemudian si ponakan ini berangan-angan, ini kalau seandainya orang tua saya meninggal, maka hartanya seluruhnya kepada saya nih turunnya katanya. Tapi di lama-lama semakin memuncak pemikirannya, dan si orang tuanya sehat-sehat saja gitu ya. Akhirnya dibunuhlah orang tersebut, sehingga secara kewarisannya akan turun kepada dia. Kemudian dia berpura-pura dengan menangis-nangis sambil menyangka orang tetangganya membunuh keluarganya tersebut. Kemudian mencuatlah permasalahan itu sampai ke Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam kemudian dengan mukjizatnya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan ekor sapi kepada orang tersebut ya. Disebut ekor sapi karena ini cerita yang paling kisah yang paling kuat di dalam surah Al-Baqarah, maka disebutlah surah Al-Baqarah, artinya sapi betina. Wa idh qala Musa ya pokoknya Nabi Musa alaihi salam memerintahkan untuk memukulkan ekor sapi kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Lalu si orang yang membunuh tersebut banyak bertanya. Pertanyaannya, sapi yang bagaimana wahai Nabiullah? Apakah sapi jantan apa sapi betina? Kemudian Nabi Musa alaihi salam menyatakan, innahu la tusirul ada wala tasil harta musallamatul la syiyata fiha, bahwa ada 3 pertanyaan tuh ya. Pertama menanyakan sapi jantan apa sapi betina. Kata Nabi Musa alaihi salam, sapi betina yang umurnya tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Kemudian setelah sudah jelas tuh ya, yang tadinya hanya mengatakan pukulkan olehmu ekor sapi betina, ekor sapi gitu ya, ekor sapi. Si itu bertanya, sapi jantan apa sapi betina? Kata Nabi Musa, sapi betina yang umurnya tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Kemudian bagaimana perawakannya? Apakah harus sehat? Itu dia bertanya lagi, bahwa Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa sapi itu tidak pernah digunakan untuk membajak, dalam keadaan sehat gitu ya. Kemudian bertanya lagi, bagaimana warnanya? La tasqil hatta musallamatul asyafiha. Maksudnya adalah bahwa sapi itu warnanya kuning cerah kemerah-merahan dan membuat orang silau dengan warna tersebut. Dicari-cari, kemudian ada menemukan sesuai dengan yang diperlukan, tapi si pemilik sapi tersebut tidak akan melepas sapi ini kecuali dengan emas seberat sapi itu sendiri. Subhanallah. Gitu ya. Kalau tadinya
mungkin kalau untuk tidak bertanya-tanya cukup dengan mengatakan iya saja, maka apa yang diperintahkan sudah cukup. Berhubung dia banyak bertanya, maka dipersulit lagi sesuai dengan pertanyaan dan jawaban, bahwa sapi itu tidak boleh terlalu muda dan tidak tua, sapi itu tidak pernah digunakan untuk membajak, kemudian sapi itu berwarna kuning keemas-emasan sampai orang silau dengan memandangnya. Nah, kemudian setelah mencari-cari sekian lama, ketemulah, tapi berhubung si pemilik sapi sangat sayang terhadap sapinya, dia tidak akan pernah melepaskan sapinya itu kecuali dengan emas seberat sapinya itu. Berhubung dia memiliki harta kekayaan yang banyak dari orang tuanya, dibelilah dengan harga yang segitu, kemudian dipukulkan. Nah, dengan izin Allah, orang itu orang itu bangkit lagi, hidup kembali, dan mengatakan yang membunuh saya adalah anak ini karena mengincar harta saya. Bagaimana setelah itu? Ya setelah itu meninggal lagi gitu ya. Karena karomah mukjizat Nabi Musa alaihissalam untuk menghidupkan mati dengan perantaraan ekor sapi betina. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di pondok pesantren, kiai-kiai yang menyatakan bahwa misalkan mengijazahkan gitu ya, wahai santri-santri, ini amalkan ya, silahkan baca setiap hari. Kalau seandainya tidak ada santri yang bertanya berapa kali Pak Kiai, nah itu 1 kali aja udah cukup, yang penting setiap hari. Karena ada yang bertanya, misal berapa kali Pak Kiai? Oh, itu dibaca 5 kali. 5 kali dalam sehari misalkan. Kemudian si santri ada yang bertanya lagi, apakah dibaca setiap ba'da sholat Pak Kiai? Oh iya, ba'da sholat 5 kali. Berarti kan tadinya 5 menjadi 25 gitu ya. Yang tadinya 1 kali menjadi 5 menjadi 25. Apakah harus dipuasai wahai Kiai? Yang tadinya tidak harus dipuasai. Oh iya dipuasai biar Allah lebih ridho kepada kita. Nah, santri tanya lagi, apakah 1 hari, 3 hari, apa 7 hari Pak Kiai? Karena ada yang bertanya seperti itu, diiyahkan sama Kiai. Oh iya benar-benar 7 hari. Setelah itu mengamalkannya setiap ba'da sholat. Semakin bertanya, semakin disulitkan oleh yang bertanya, oleh yang ditanya, gitu ya. Maka wa kasratus su'al, banyak bertanya, ini adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan bertanya yang sebagaimana tempatnya, gitu ya. Dalam bahsul masail, misalkan dalam pembahasan permasalahan di pondok pesantren atau di forum khusus Nahdlatul Ulama, ada forum bahsul masail, atau di dalam organisasi Muhammadiyah mungkin majelis tarjih gitu ya, atau di perkumpulan-perkumpulan yang lainnya ada semisal dengan bahsul masail. Nah, itu memang tempat bertanya dan tempat untuk menyatakan argumen. Setelah mana argumen-argumen yang dikemukakan oleh para musyawirin itu yang paling rajih, yang paling kuat, yang paling lebih kuat dalilnya, maka itu yang diambil biasanya gitu ya. Nah, itu mah tempatnya memang untuk bertanya. Tapi di dalam suatu forum seperti halnya di majelis duha, di forum suling subuh keliling, itu memang ada seseorang yang setiap kali selesai majelis tersebut, majelis duha atau maupun majelis subuh keliling, pasti bertanya, dan pertanyaan yang aneh-aneh, pertanyaan yang saya rasa sih bukan untuk memperkaya wawasannya, tapi untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dia itu agak lebih dari yang lain. Agak lebih dari yang lain itu maksudnya ya mungkin agak nyeleneh ya, pertanyaannya agak nyeleneh. Kalau yang lain-lain kan biasanya tentang urusan fikih, tentang urusan tauhid. Nah, ini pertanyaannya
lebih mengarah kepada, mohon maaf ya, makrifat saja. Setiap majelis walaupun kadang materinya tentang fikih, tentang pertanyaan tentang makrifat gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kasratus soal, banyak bertanya. Kalau di kiai saya lain lagi ya. Yang bertanya pada kiai saya itu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya cuma satu. Yang boleh bertanya kepada saya hanya pertanyaan-pertanyaan yang susah sekali, Pak. Susah sekali, sulit sekali. Kenapa? Kalau pertanyaannya sulit, maka jawabannya pun gampang. Apa kira-kira? Saya tidak tahu ya. Mungkin saya di-PR-kan dan lain sebagainya gitu ya. Maka semakin sulit jawab pertanyaan, maka jawabannya semakin mudah. Jawabannya yang paling mudah adalah saya tidak tahu gitu ya. Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i atau apa tuh ibaratnya saya lupa lagi. Mukanya intinya jangan pernah malu untuk mengatakan saya tidak tahu terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan bagi kalangan umum, jangan pernah merasa malu untuk bertanya bahwa memang saya tidak tahu. Maksudnya kalau saya misalkan ya, saya sebagai santri kemudian bertanya di forum asatid atau forum dewan kiai, begini. Saya jangan pernah malu. Kenapa? Karena biasanya saya malu untuk menutupi, masa pertanyaan yang kayak gitu saya tanyakan sih, malu atuh. Orang-orang nanti jadi tahu bahwa saya memang tidak tahu. Nah, bagi kalangan santri seperti saya tidak usah malu, karena memang pertanyaan itu pertanyaan yang untuk memperkaya wawasan dan untuk mengetahui suatu hal. Dan bagi kalangan asatid, para kiai, jangan pernah merasa malu kalau seandainya betul-betul tidak tahu. Wah, nanti kalau saya tidak menjawab permasalahan ini, saya dianggap nggak bisa dong. Tidak seperti itu ya. Imam Syafi'i saja yang zuriyah Rasul, yang wali besar, yang ulama besar, ketika diberi pertanyaan oleh jamaah, oleh kaumnya, itu ada beberapa hal yang memang beliau tidak mengetahui. Dalam artian bukan tidak mengetahui sagamblang, tidak, tapi belum mempelajari utuh permasalahan tersebut sehingga bisa memberikan jawaban-jawaban yang akurat gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i saking tawadunya berkali-kali mengatakan tidak tahu terhadap satu permasalahan. Padahal Imam Syafi'i itu ketika berkunjung kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal, suatu saat Imam Syafi'i berkunjung, tapi kenapa katanya malam-malam kan WC-nya di luar gitu ya. Kata putrinya, ada dua keanehan katanya pada Imam Syafi'i. Apa? Pertama, pas makan malam, pas sarapan gitu ya. Pertama, bahwa Imam Syafi'i makan, mohon maaf nih ya, bahasanya seperti rakus gitu, banyak makan dan cepet-cepet gitu ya, seolah-olah lapar gitu ya. Yang kedua, bahwa kata putrinya, bahwa aku melihat seharian semalaman aku perhatikan Imam Syafi'i tidak keluar dari kamarnya, padahal kamarnya tidak ada toilet untuk mengambil air wudhu gitu ya. Maka jawaban Imam Syafi'i sungguh di luar dugaan putrinya. Padahal Imam Hambali mah sudah tahu ya, sesama waliullah gitu ya. Sebab putrinya kan tidak tahu. Yang pertama katanya, aku banyak makan bahkan seolah-olah terlihat rakus karena aku meyakini bahwa setiap hidangan yang disuguhkan oleh orang soleh, apalagi orang alim seperti ayahmu, katanya kepada putrinya, seperti ayahmu Imam Hambali, itu adalah obat bagi yang memakannya dan keberkahannya ada di hidangan makanan dan minuman. Maka alhamdulillah saya kalau di
dikasih makanan, mikunan, tidak pernah menyisa sedikit pun. Minuman tidak pernah setetes pun. Bahkan orang-orang, mohon maaf banyak ya, atau sekali-kali katanya airnya disisihin buat saya, nggak pernah tuh saya selalu habis gitu ya. Nah, kemudian Pak Imam Syafi'i bahwa makanan yang dihidangkan dari orang soleh itu adalah keberkahan yang sangat luar biasa dan menjadi obat bagi siapapun yang memakannya. Maka itu ketika saya berkunjung ke rumahmu ini, saya berusaha untuk memakan apa yang dihidangkan oleh ayahmu, gitu ya. Yang kedua, bahwa aku tidak keluar dari kamar, memang saat itu aku tertidur. Dan di dalam tertidurku itu, aku alhamdulillah telah menyelesaikan pertanyaan sebanyak 70 pertanyaan. Subhanallah, gitu ya. Dalam tidur saja Imam Syafi'i senantiasa taklim, dalam artian menyiapkan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau di saat taklim-taklim sebelumnya. 70 pertanyaan terjawab di dalam mimpinya, di dalam tidurnya Imam Syafi'i, yang pada malam itu memang aku tidak berkesempatan untuk melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail dan lain sebagainya, karena aku sibuk untuk mencatat atas jawaban-jawaban yang diajukan kepadaku. Subhanallah, terperanjaklah putrinya Imam Hambali betapa kalau waliullah itu berbeda dengan pada umumnya, gitu ya. Tidurnya ada yang berzikir, ada yang, kalau Imam Syafi'i karena ilmuwan ternama, maka dalam tidurnya menyelesaikan 70 pertanyaan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Imam Syafi'i kalau memang belum menguasai seluruh dalil-dalilnya, maka beliau mengatakan, saya belum paham, saya tidak tahu. Maka Imam Syafi'i saja yang jagonya luar biasa, menjadi rujukan para ulama-ulama di zamannya sampai hari ini, yaitu menyatakan tidak tahu. Kalau tidak tahu mah tidak tahu aja, gitu ya. Jangan sok tahu. Jangan takut untuk kelihatan bahwa diri kita ada kekurangan, gitu ya. Wa kasratus su'al, dan Allah tidak menyenangi, bahkan mengharamkan banyak pertanyaan yang untuk memperlihatkan sesuatu pada diri kita, gitu. Sedikit lagi baru 6 nih ya. Wa idha'atal mali, dan menghambur-hamburkan harta dalam artian harta yang tidak ada manfaatnya dihambur-hamburkan. Tapi kalau seandainya saya titip ke panti asuhan, saya titip ke pembangun jalan raya, saya titip ke pembangunan pos ronda, saya titip ke mana, itu diperkenankan. Dalam artian bahwa harta yang dititipkan kemanapun adanya, itu akan kembali kepada kita sekalian, insya Allah. Ya, rawahu Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Anil Mughirah ibni Syu'bah, diterima dari Mughirah bin Syu'bah. Mohon maaf, hanya satu hadis.